Oke, kali ini kita akan mempelajari metode odd days, yaitu sebuah metode yang kita gunakan untuk mendapatkan nama hari dari sebuah tanggal yang tertera tanggalnya berapa, bulannya bulan apa, kemudian tahunnya tahun berapa. Oke, untuk bisa menghitung dengan baik kita harus tahu dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan odd days, ya. Kita mulai dari membahas soal tahun, ya. Anda dan saya tahu bahwa tahun itu terbagi atas dua, yaitu tahun yang disebut tahun normal dan juga tahun yang kabisat, ya. Untuk menentukan normal dan tahun kabisat itu ada dua persyaratan, yaitu untuk yang normal itu tidak dapat dibagi 4, dan untuk yang abad yaitu tahun ke 100, 200, 300 itu tidak habis dibagi 400. Itu tahun normal, cirinya demikian. Untuk tahun kabisat adalah yang habis dibagi 4, juga abadnya itu habis dibagi 400, ya. Contohnya tahun 1200, 1600 dan tahun 2000. Sedangkan yang tahun normal itu contohnya tahun 700, 1300, 1900. Kalau kita bagi dengan 400 tentu masih ada sisa, ya. Oke, kemudian kita melihat apa yang dimaksud dengan odd days dari tahun, ya. Kita mulai dari tahun yang normal, itu jumlah harinya adalah 365 hari, ya. Kalau kita bagi dengan 7, kenapa 7? Karena satu pekan atau satu minggu isinya 7 hari, ya. Maka kalau ini dibagi 7, hasilnya 52, ya. Ada sisa angka 1. Nah, angka 1 inilah yang disebut sebagai odd days dari tahun normal, nilainya 1. Tapi kalau untuk tahun kabisat, Anda lihat 366 dibagi 7, hasilnya 52, tapi sisanya ada 2. Maka odd days untuk tahun kabisat nilainya adalah 2. Oke, kita coba terapkan ke tahun 100, ya. Kita lihat untuk 100 tahun, ya. Tahun 100 itu berarti menempuh 100 tahun. Kalau dibagi dengan 4 itu harusnya 25, kan? Artinya dari 100 tahun itu ada 25 tahun yang kabisat. Tapi kita tahu dari definisi di atas, karena 100 tidak bisa dibagi 400, dia bukan tahun kabisat. Jadi hasilnya bukan 25 melainkan 24, ya. Dengan demikian untuk 100 tahun ini yang tahun kabisatnya 24, tentu yang tahun normalnya adalah 76. Bagaimana jumlah odd days dari keduanya selama 100 tahun ini? Karena kita tahu nilai untuk yang tahun normal itu odd days-nya 1, maka 76 dikali 1, 76. Sedangkan untuk tahun yang kabisat, odd days-nya adalah 24 dikali 2, ya, karena kita tadi sudah tahu bahwa untuk tahun kabisat odd days-nya adalah 2. Sehingga hasilnya 48. Kalau keduanya dijumlahkan untuk 100 tahun, total odd days-nya adalah 124 hari, ya. Karena kita memerlukan untuk pekan itu 7, kembali kita bagi dengan 7, ya. 124 dibagi dengan 7 itu sisanya 5, karena kalau pas dibagi itu 119, ya. 119 sisanya ada 5. Jadi odd days untuk tahun 100 adalah
5. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa tahun 100 itu adalah 5, maka kita bisa tahu sekarang untuk odd days tahun 200, kita tinggal kalikan 2 aja kan. 2 kali 100 kan 200. Sedangkan odd days-nya adalah 5, berarti odd days-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Lebih dari 7, kita bagi dengan 7. 10 dibagi 7, 1 sisanya 3. Nah, 3 ini adalah odd days untuk tahun 200. Untuk 300 berarti 3 kali dari odd days yang 105, artinya 15. Dibagi dengan 7, 14, sisanya 1, odd days-nya 1. Sedangkan untuk tahun 400 bisa dibagi 4 tanpa sisa, dibagi 400 juga tanpa sisa, berarti odd days-nya 0. Dengan demikian kita sudah mendapat kesimpulan ya untuk tahun nih sekarang. Tahun 100 odd days-nya 5, tahun 200 odd days-nya 3, tahun 300 odd days-nya 1, tahun 400 yang kabisat odd days-nya 0. Jadi untuk tahun kabisat odd days-nya adalah 0. Oke? Nah, sekarang yang berikut kita menentukan odd days untuk bulan. Kalau kita perhatikan ya, untuk bulan itu jumlah harinya hanya bervariasi antara 31, 30, 29, 28. Tidak ada yang lebih dari itu. Dengan demikian kita tinggal mengamati aja ya. Jumlah yang bulannya isinya 31 hari, artinya 31 dibagi 7 ya, 28 sisanya berapa? 3 ya. 3. Jadi odd days-nya 3. 30 dibagi 7, 28, sisanya 2. Nah, jadi odd days-nya 2. Kemudian yang 29 hari dibagi 7, 28. Ya, jadi 4 kali hasilnya 4, jadi 28, sisanya 1. Ya, odd days-nya 1. 28 hari, tanggal 28 ya, dalam bulan Februari, hanya Februari itu odd days-nya habis dibagi 7, sisanya 0. Jadi odd days-nya 0. Dengan demikian kita jadi tahu kan bahwa di sini kalau bulannya Januari dan nilai 31, maka kita tahu odd days-nya adalah 3. Ya. Yang 28 itu odd days-nya 0. Itu kalau jatuh pada apa? Tahun yang normal. Ya, kalau kabisat 29 kan jatuhnya jadi odd days-nya 1. Ya. Jadi yang 31 itu 3, 30-nya itu 2. Ya, demikian. Nah, sekarang kita gunakan aplikasinya lah. Setelah kita tahu seperti itu ya jawabannya, kita akan tentukan sekarang ya, contoh perhitungan. Tentukan nama hari pada tanggal 20 bulan 10 tahun 1857. Oh ya, sebelum sampai ke sana kita perlu tahu juga satu batasan lain ya. Jadi nama hari berdasarkan nilai odd days-nya adalah demikian ya. Jadi kalau odd days-nya 0 itu nama harinya Minggu, odd day-nya 1 namanya Senin, Selasa kalau 2 namanya Selasa, 3 Rabu dan seterusnya